Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Pada video kali ini akan membahas cara mencegah dan mengobati anak dari gangguan ain dengan ruqyah. Karena ain, seorang anak bisa mengalami sakit, hidupnya tidak normal, dan ada penurunan secara fisik. Pada anak, terutama yang masih balita, penyakit ain bisa menyebabkan dia menangis tidak normal. Aisyah menceritakan, suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahku. Tiba-tiba Nabi mendengar jeritan bayi menangis. Kemudian beliau bersabda, "Kenapa bayi itu terus menangis? Mengapa kalian tidak segera meruqyahnya untuk mengobati dari penyakit ain?" Upaya pencegahan. Pertama, sering doakan anak agar terhindar dari ain. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah "U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah." Kedua, jika memuji fisik anak, jangan lupa berzikir. Perasaan gemes campur cinta membuat orang dewasa di sekitar anak-anak memuji mereka. Sayangnya, jarang yang diiringi dengan berzikir kepada Allah. Ketika itu, seorang anak sangat rentan terkena al-ain. Anda mungkin sering melihat ada bayi yang diajak untuk menghadiri kumpulan-kumpulan orang banyak, lalu setelah sampai di rumah tiba-tiba badannya panas, suka menangis. Ini bisa jadi pengaruh ain. Ketiga, hindari memberi dandan yang menor kepada anak. Ketiga, hindari memberi dandanan yang menor pada anak, sehingga membuatnya semakin menggemaskan ketika dipandang. Sumber ain adalah pandangan mata yang takjub atau mata hasad. Ketika anak diberi dandanan yang sangat menarik, ini bisa membahayakan dirinya, terlebih ketika dia hendak dibawa di acara yang dihadiri banyak orang. Termasuk juga pesan bagi orang tua, hindari menceritakan semua kelebihan anaknya yang tidak dimiliki anak-anak lain, sehingga mengundang rasa iri orang yang mendengarkannya. Bisa jadi dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan terjadinya pengaruh buruk ain. Keempat, mengisi ruang dengar di rumah dengan bacaan Al-Quran. Karena rumah yang dijejali dengan ibadah akan lebih menyejukkan bagi penghuninya dan dijauhi oleh setan, sementara rumah yang dijejali dengan musik hanya akan mengundang setan. Cara pengobatan ain. Pertama, diketahui orang yang menjadi penyebab ain. Cara penanggulangan untuk kasus ini, si fulan diminta mandi dan air bekas mandinya ditampung kemudian diberi untuk dimandikan kepada anak yang terkena ain. Insya Allah ain akan cepat hilang. Kedua, tidak diketahui penyebab ain. Anak yang menangis tidak mau diam, tangisannya tidak normal, dia bisa ditangani dengan ruqyah. Ayahnya atau ibunya atau siapapun di antara keluarganya membacakan ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas di dekat anak tersebut atau sambil menggendong anak tersebut. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah segera menenangkannya. Bisa juga diiringi dengan sholat sunnah dan berdoa di tengah sholat. Wallahu alam. Semoga info ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.